Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dalam Insani Inspirasi Sabda Allah hari ini, Jumat 22 Mei 2020, dalam pekan ke-6 Paskah, satu hari sesudah kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita bermenung bersama saya, Pastor Marcel Lolotandung. Injil Yohanes yang kita renungkan untuk hari ini dari bab 16 ayat 20 sampai 23a. Dalam ayat yang ke-20, Yesus mengatakan, "Duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Hal ini dikatakan Yesus kepada para murid untuk memberikan semangat dan penghiburan kepada mereka. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Ya, sangat jelas. Karena ketika Yesus naik ke surga, para murid tiba-tiba merasa kehilangan. Mereka ditinggal oleh sang guru, oleh orang yang begitu menjadi harapan, tumpuan dan kekuatannya. Sehingga mereka bersedih, mereka berduka cita. Tetapi Yesus mengetahui, Yesus paham betul pergumulan perasaan hati para muridnya, sehingga ia mengatakan duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Itulah juga yang dialami oleh Paulus dalam bacaan yang pertama hari ini, Kisah Rasul bab 18 ayat 9 sampai 18. Paulus kemana saja mewartakan Kristus selalu mengalami penolakan. Selalu saja ada orang yang tidak senang pada dia, bahkan melawan dan juga memfitnah dan menghina. Berulang-ulang kali Paulus ditangkap, diusir, dan dijeploskan ke dalam penjara. Jadi seakan-akan pewartaan Paulus itu gagal, seakan-akan dia berjuang sendiri. Tetapi jangan lupa, Yesus selalu mengingatkan para rasulnya, para muridnya, bahkan mengingatkan kita gerejanya, supaya kita tidak pernah jemu-jemu untuk mewartakan firman. Dalam Kisah Rasul bab 18 ayat yang ke-10, di sana dikatakan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan mencama dan menganiaya engkau." Jadi Yesus sudah berulang kali mengingatkan para murid, mengingatkan gerejanya, supaya pewartaan firman jangan berhenti. Mewartakan keselamatan, kabar sukacita tidak boleh berhenti hanya karena banyak penolakan, hanya karena banyak derita atau duka cita. Sebab duka cita, derita itu akan bermuara pada sukacita, bahkan keselamatan. Apakah kita percaya bahwa perbuatan-perbuatan baik kita, pengorbanan-pengorbanan kita selama ini yang kita berikan kepada sesama, keluarga, dan orang-orang lain, itu pasti berbuah rahmat, berbuah sukacita, berbuah kebahagiaan? Kalau kita percaya, berarti kita terbuka hati kita akan karya Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan menguatkan kita. Roh Kudus inilah yang akan membimbing kita sehingga kita beroleh buah-buah sukacita. Roh Kudus yang sedang dinantikan oleh gereja saat ini, itu nanti akan kita rayakan kedatangannya atau turunnya Roh Kudus ke tengah-tengah dunia, ke tengah-tengah umatnya pada hari Minggu yang akan datang pada tanggal 31 Mei, 10 hari sesudah perayaan kenaikan Tuhan. Mari kita berdoa kepada Roh Kudus, Roh Allah, supaya kita tidak takut, supaya kita tidak berhenti di dalam kesedihan, di dalam kedukaan, sebab kita tahu akan datang sukacita yang jauh melimpah, sehingga betullah kata-kata Yesus pada Injil hari ini ayat 21, "Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang anak manusia telah dilahirkan ke dunia."
demikian juga kita. Bahwa walaupun sekarang kita berduka cita, banyak pengorbanan, banyak derita karena pelayanan-pelayanan cinta kasih kita, pewartaan-pewartaan kesaksian iman kita, saat kita mewartakannya banyak tantangan, banyak cobaan, banyak ujian, tetapi ingatlah kelak akan menjadi buah-buah sukacita yang melimpah karena itu kita tidak lagi mengingat duka cita yang pernah kita alami karena Roh Kudus melengkapi kita dengan sukacita yang melimpah. Semoga kita sungguh menyadari sabda Tuhan ini dan menghayatinya dalam hidup sehingga inilah yang menjadi penghiburan, harapan dan semangat kita dalam hidup setiap hari untuk selalu berjuang menjadi duta-duta cinta kasih Yesus di mana saja kita berada. Semoga demikian adanya. Tuhan memberkati Anda sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.